lalu diketahui bahwa ada hal-hal lain yang tidak diceritakan di film itu, ada hal-hal lain yang seperti diputarbalikkan. Peristiwa 65 mencapai salah satu puncaknya adalah pada tanggal 30 September yang kemudian sehari setelahnya dianggap sebagai hari kesaktian Pancasila. Tetapi G30 SPKI itu nama peristiwanya waktu itu, ternyata menyimpan banyak luka di hampir semua daerah di Indonesia. Di Manggarai misalnya memang baru terjadi pembantaian beberapa bulan setelah gerakan 30 September. Lalu peristiwa ini ditulis oleh cukup banyak penulis dalam berbagai perspektif, sempat membuat dunia sastra kita juga berpisah karena peristiwa itu. Lalu dia melahirkan banyak tahanan politik. Nah, yang menarik adalah kita membahas buku tentang buku Harian Keluarga Kiri. Itu kisah tentang orang yang juga menjadi korban dari peristiwa negara itu. Dan kita membahasnya pada tanggal 30 September. Kita membahasnya di Serambi Soekarno, tokoh yang juga sangat penting. Jadi agak bikin goosebumps. Jadi agak wow. Dan yang menarik adalah kalian punya muka tegang semua lihat saya. Jangan bikin tegang. Nah, saya akan memanggil Pak dosen tadi, Elvan de Bores, yang akan jadi berlalu untuk maju, juga Kak Dianita. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Selamat datang. Terima kasih sudah memenuhi undangan kami untuk hadir di sini. Sebelum saya baca profil mereka, saya mau menginformasikan kerangka kuritorial dari kegiatan kita hari ini. Judulnya adalah yang personal dan lokal dalam peristiwa 65. Untuk yang agak kurang akrab dengan peristiwa itu, nanti kita bisa menyimaknya di sini. Teman-teman, peristiwa 65 itu berlangsung dengan cara yang tidak sama di banyak daerah di Indonesia. Dampak dan cara peristiwa tersebut dipercakapkan dari generasi ke generasi juga selanjutnya berbeda. Saya kira misalnya Mama Vero agak berbeda melihat peristiwa itu dengan cara kami melihat, dengan cara generasi berikutnya melihat ketika wacana tentangnya terus diteruskan. Harus diakui, karena menjadi epicentrum peristiwa dan pelbagai sumber daya lainnya, percakapan tentang topik 65 masih banyak mengambil lokus dan fokus di seputar Jawa. Penulisan peristiwa 65 baik dalam bentuk non-fiksi maupun fiksi belum sepenuhnya menggambarkan banyak kisah keluarga dan kisah lokal dari banyak tempat lain di Indonesia. Sesi telah karya 2 ini akan menghadirkan 2 pembicara, tadi sudah saya sampaikan. Dianita Kusuma Pertiwi akan berbagi kisah tentang penulisan novel fiksi sejarah, buku Harian Keluarga Kiri, dan bagaimana jarak antara generasi membentuk pandangan dan strategi kreatifnya mengisahkan peristiwa 65 dalam karyanya. Kemudian Elvan de Bores akan membaca buku Harian Keluarga Kiri dan menghadapkannya pada konteks lokal di Flores, NTT. Apa yang bisa dipelajari dari yang personal atau dari keluarga dan yang lokal dari periode gelap 65, lalu bagaimana kisah keluarga yang berada di pusaran besar peristiwa 65 dibaca dari suatu konteks lokal Flores yang relatif jauh berbeda. Nah, Flores Writers Festival ini akan membahasnya, dan kami ingin menyampaikan terima kasih tentu saja kepada yang sudah mendukung kegiatan ini, JILF, Pemkab ND, Komunitas KH, Taman Baca Anak Merdeka Onekore, dan kawan-kawan komunitas kolaborator. Sesi ini juga didukung oleh Provinsial SPD ND. Kita beri tepuk tangan yang meriah.
Dan yang akan bicara pertama di sesi ini adalah Kak Elvan de Pores. Nanti dia bicara tentang kira-kira yang lokal setelah membaca bukunya Dianita. Elvan de Pores tinggal di Momere, tadi profilnya sudah sedikit disampaikan oleh Lolik. Setelah menyelesaikan studi sarjana filsafat di STF Khaled Lero, ia bekerja menjadi jurnalis dan redaktur surat kabar Ekora, Ekonomi Kerakyatan NTT. Tulisan-tulisannya baik fiksi maupun non-fiksi tersebar di sejumlah media dengan buku kumpulan esai yang telah terbit berjudul Menggaris dari Pinggir. Alumnus pasca sarjana Departemen Antropologi FIB UGM. Kemudian tulisan terbarunya itu Malam Dingin Tak Lagi Terlihat, terbit di Jawa Pos, Borju dan Babi Piaraan di Detik, Stubborn People Among the Coconut Trees, South Farm Resistance in Nanggahale Plantation, East Nusa Tenggara, itu ada di Jurnal Agraria dan Pertanahan. Kemudian Bersandar Kapas Berujung Bencana, Perspektif Ekonomi Politik dalam Sejarah Perdagangan Kapas di Flores, itu ada di Indonesian Journal Anthropology. Dan Evan akan langsung mulai pembacaannya atas novel Dianita. Kita boleh tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih kepada Om Armin untuk kesempatannya. Selamat sore untuk kita semua. Selamat sore Mbak Dian. Selamat sore. Terima kasih untuk kesempatan yang berharga ini. Saya sendiri tadi tidak tahu bahwa hari ini tanggal 30. Jadi tadi ketika diskusi sebelumnya sempat disampaikan oleh Abang Pala itu, saya sendiri juga terkejut. Mungkin yang memang panitia juga sudah sengaja merancang ini semua. Lalu berikutnya saya ingin menyampaikan catatan singkat saya atas pembacaan buku harian Keluarga Kiri yang ditulis oleh Mbak Dianita Kusuma Pertiwi. Saya kira buku ini stoknya sangat terbatas. Ya, ini covernya, ini bukunya ini. Ya, ini saya baca minggu lalu dan salah satu kategori buku yang bisa dibaca dalam sekali duduk tapi berbungkus-bungkus. Dan berbotol-botol. Lalu saya bacakan apa yang saya ini, lalu mungkin sebentar saya bisa kaitkan juga dengan konteks lokal. Dan kebetulan salah satu riset tesis saya itu ya juga membahas tentang kontestasi lokal, terutama berkaitan dengan peristiwa politik ini. Buku harian Keluarga Kiri yang ditulis Dianita Kusuma Pertiwi itu kembali memberikan atau membuka wawasan mengenai peristiwa suram yang pernah melanda bangsa ini dengan menggunakan berbagai sudut pandang penceritaan. Jadi dalam buku ini Mbak Dian memakai sudut pandang tokoh Bapak Suwadi yang notabene merupakan kakek kandung dari beliau, lalu tokoh istrinya, tokoh anaknya, lalu juga tokoh cucunya yaitu Mbak Dian sendiri. Berbagai macam sudut pandang itu ya dicoba dimasukkan dalam buku ini. Yang kalau kita baca secara lebih mendalam atau dengan lebih teliti, ya kita sebenarnya bisa nyambung untuk merajut apa yang disampaikan oleh masing-masing tokoh ini. Jadi sebenarnya ya satu jalinan cerita atau satu jalinan kegelisahan batin dari para tokoh ini. Ya, dengan menggunakan berbagai sudut pandang penceritaan, karya ini menunjukkan kisah yang dialami oleh Bapak Suwadi, kakek penulis di Malang, Jawa Timur, yang kurang lebih ya dituduh komunis atau terlibat dalam aktivitas PKI PNI. Dalam buku ini ya diceritakan bahwa Bapak Suwadi ini merupakan salah seorang simpatisannya Bung Karno. Bahkan ya hanya sekadar simpatisan saja ya diangkut pada waktu itu. Simpatisan Bung Karno saja
saja diangkut. Apalagi yang memang orang-orang yang terlibat langsung dalam organisasi ya Partai Komunis itu. Yang dituduh komunis atau terlibat dalam aktivitas PKI PNI oleh negara, kemudian mengalami pengasingan ke Pulau Buru di Maluku, daerah yang saat ini tengah mengalami bencana ekologis akibat adanya tambang emas. Jadi pulau ini sekarang ya ada eksploitasi emas besar-besaran dan menimbulkan bukan hanya bencana ekologis tapi juga bencana kemanusiaan, karena beberapa warga di sekitarnya itu sedang mengalami berbagai macam sakit aneh karena limbah dari barang atau bahan tambang itu. Dari isi buku ini terlihat adanya kebingungan luar biasa, entah secara fisik ataupun psikologis, yang dialami tokoh-tokoh tadi, Pak Suwadi dan istri dan anak-anak termasuk cucunya terkait tragedi penangkapan pembuangan tersebut. Bingung di sini bukan dalam pengertian tidak tahu, melainkan perasaan kehilangan arah yang terjadi secara tiba-tiba di tengah situasi sosial politik yang mencekam pasca tragedi 30 September 1965. Apa-apa yang dianggap komunis adalah malapetaka, makar bagi negara, tidak peduli bagaimanapun peran Partai Komunis Indonesia dalam usaha membawa keluar bangsa ini dari jeratan imperialisme, kolonialisme, dan feudalisme. Trisula maut yang saya kira kita juga sedang alami hari-hari ini ya, hanya dengan istilah yang mungkin lebih berbeda. Tapi ya saya kira 3 problem besar ini ya akan kita hadapi terus. Dan mungkin karena luka batin atau trauma bangsa ya belum sembuh, jadi masalah juga akan datang terus. Jika kita baca secara hati-hati, karya ini ya sebenarnya penuh dengan banyak pertanyaan, juga kegelisahan personal dari masing-masing tokoh pencerita, dari masing-masing para tokoh tadi, berkaitan dengan keadaan sosial yang terjadi. Kenapa tiba-tiba saya dibawa begitu saja? Bagaimana keadaan suami saya? Sedang apakah bapak sekarang? Mengapa orang-orang melihat kami dengan pandangan aneh? Ya ada stereotip sosial juga yang saya kira mungkin masih terjadi sampai sekarang terhadap orang-orang yang dituduh atau dianggap terlibat dalam Partai Komunis. Kegelisahan personal sehari-hari itu pada sisi tertentu bisa juga membawa pembaca untuk ikut bertanya tentang apa atau bagaimana yang sebenarnya terjadi dengan peristiwa kemanusiaan 1965-1966 itu. Jadi kalau kita baca buku ini ya kita juga secara tidak langsung kita juga ikut bertanya, oh kenapa tokoh ini bercerita begini? Kenapa cucunya bercerita begini? Kenapa anaknya curhatnya begini? Jadi kita juga ya diajak oleh pembaca untuk ikut larut dalam kegelisahan itu. Dan bukan sekadar mendapatkan narasi aib keluarga, karena ini buku namanya buku harian ya, buku yang sangat personal ya. Buku semacam buku diari yang mungkin kita sendiri juga kalau menulis buku diari ya kita tidak mau tahu, kita tidak ingin orang lain bisa membacanya, tapi ya sehingga ya ada keberanian dari penulis untuk menerbitkan buku ini ya, sehingga yang membaca ini ya kita tidak sekadar untuk membaca atau mengetahui bahwa ini cerita tentang aib keluarga ini, tapi ya itu tadi seperti yang saya bilang tadi ya, kita ikut turut bertanya-tanya dengan apa yang disampaikan atau apa yang diungkapkan oleh para pencerita dalam buku ini, dari berbagai macam sudut pandang pencerita itu. Padahal ya memang persoalan ini adalah seperti yang saya bilang tadi ya, trauma bangsa, perkara struktural yang saya sendiri tidak tahu apakah kita sudah berdamai dengannya atau belum. Di tengah kencangnya propaganda pikiran selama masa pemerintahan Orde Baru, pemerintahan Presiden Soeharto. Apalagi propaganda ini dikerjakan lewat cara yang langsung menyentuh batin manusia, misalnya dengan aktivitas seni dan kebudayaan. Kira tadi sempat disinggung oleh Om Armin tadi ya, misalnya dalam dunia sastra pun ya dari peristiwa ini akhirnya ya terpecah semacam itu. Lalu
itu gambaran besarnya. Saya ingat ya ketika baca buku ini ya, pengalaman saya masa kecil ya, waktu kecil ketika tinggal beberapa tahun di rumah nenek dari pihak ibu di sebuah kampung di Maumere. Kata PKI ini merupakan sesuatu yang berkonotasi buruk. Setiap anak yang nakal atau tidak pergi ke gereja langsung dikatakan PKI. Sebagai anak yang belum mengerti apa-apa dan bertumbuh dalam tradisi Katolik yang kuat, ucapan-ucapan semacam itu kemudian mengendap terus-menerus, kemudian menjadi pertanyaan yang mesti dijawab atau mungkin terbuka dengan sendiri. Untuk konteks NTT, Maumere atau Kabupaten Sika merupakan salah satu daerah yang memiliki jumlah korban kekerasan 1965-1966 terbanyak. Salah seorang pastor ya dalam beberapa diskusi tentang tema ini beberapa tahun lalu itu bahkan menganjurkan dibuatkan tugu atau semacamnya sebagai simbol ingatan masa lalu. Walaupun ya sampai sekarang wacana itu hanya terjaring oleh angin dan debu kota. Jadi wacana untuk membangun tugu mengenang ini ya sampai sekarang ya tidak ada sama sekali. Malah di Maumere sekarang wacana itu ingin membangun tugu toleransi, gong toleransi. Ya itu urusannya yang lain ya itu. Penting juga itu, tapi ya ini juga penting juga ini. Tentang ini ya, hal mengejutkan lainnya dalam buku tersebut, dalam buku ini, meski tidak disampaikan secara gamblang, ialah keterlibatan organisasi pemuda keagamaan sebagai aktor pengamanan. Di Maumere ya, karena ini saya sudah masuk ke konteks lokal, peran pengawasan pengamanan itu juga diambil alih oleh pemuda Katolik atau mereka yang berafiliasi dengan Partai Katolik kala itu. Beberapa studi kemudian mengatakan bahwa suasana yang terjadi di Flores atau di Maumere ialah ya orang Katolik membantai sesama orang Katolik. Meskipun secara lebih kritis, sebetulnya pertarungan antara para elit sipil Katolik, sementara sisanya adalah martir atau rakyat yang tersalibkan. Karena di Maumere itu pada tahun 1966 ya, itu ya baru mulai terjadi peristiwa pembantaian itu dan yang terjadi ya itu seperti yang sempat saya gambarkan tadi ya, itu bagaimana sesama orang Katolik ya menghabisi atau melenyapkan sama saudara mereka yang Katolik. Tentang ini saya ingin ini berikutnya ini hasil riset saya, hasil studi untuk tesis saya di UGM ya, saya bacakan juga. Ini tentang peristiwa pembantaian itu di Desa Tuabawe, suku Soge dan Goban di wilayah Tanah Air. Wilayah Tanah Air ini wilayah perbatasan antara Maumere dan Flores Timur. Salah satu etnis yang juga ada di Maumere, karena yang orang-orangnya ya sampai sekarang ya tidak punya posisi sosial politik dalam sistem birokrasi daerah. Jadi orang-orang ini ya bahkan sampai sekarang ya masih dikatakan sebagai orang-orang yang marginal lah, seperti itu. Di wilayah ini ya, berdasarkan cerita penduduk di wilayah Tanah Air tadi, sesama anggota suku, jadi ini sudah ke hal yang sangat personal dan dalam, karena sesama anggota suku yang bahkan satu darah ya, punya nenek moyang leluhur yang sama, ya saling jagal. Dan seperti yang saya bilang tadi, baru terjadi pada tahun 1966. Untuk konteks Maumere, pada Februari 1966 itu, di pusat kota, tanda dari pembantaian yang lantas berlangsung secara masif ini tertunjukkan dengan penyiksaan seorang pemimpin kelas menengah, seorang PNI. Sebelumnya orang ini ya masuk dalam Partai Katolik, tapi karena
ada perpecahan, jadi dia pindah ke PNI. Yang pada waktu itu ya toko yang menjadi penanda dari masifnya pembantaian di Maumere ini, yang pada waktu itu berusaha melengsarkan corak pemerintahan primordialistis di Kabupaten Sika di negara Indonesia yang baru merdeka. Lalu orang-orang di tempat studi saya, orang-orang tua Bau, suku Soke dan Goban di tanah ini sesungguhnya tidak berkelindan dalam pusaran dinamika lokal tersebut. Makanya tadi saya bilang ya, mereka ini martir atau rakyat yang tersalibkan. Perang elit, tapi ya yang terjadi adalah korban masyarakat arus bawah. Bahkan nyaris tidak ditemukan data ataupun arsip yang secara eksplisit menggambarkan keterlibatan mereka dengan organisasi BTI ataupun PKI. Lalu kenapa banyak di antara mereka yang menjadi korban? Sampai-sampai beberapa tahun lalu itu ya sudah ada terjadi apa yang disebut dengan rekonsiliasi budaya di antara mereka. Jadi ini juga sebenarnya pelajaran penting dari Flores ya, untuk bisa jalan ini ya kita bisa pakai juga untuk konteks-konteks lainnya di Indonesia tentang peristiwa ini. Di samping dinamika global yang terjadi pada waktu itu, persoalan di Maumere, di Flores, itu juga berhubungan erat dengan transformasi dari sistem pemerintahan tradisional atau feodal yang sebelumnya dikonstruksikan oleh pemerintah kolonial menuju sistem Indonesia modern, yang mana para penguasa tradisional tadi yang mengisi pos-pos birokratis dalam kabupaten di negara Indonesia yang merdeka, yang baru merdeka, itu ya mereka memanfaatkan kekatolikan atau katolisitas ya untuk menyingkirkan mereka yang dianggap mengganggu status quo di pusaran kekuasaan lokal. Makanya itu tadi, karena perang elit tadi untuk menduduki kekuasaan lokal di negara yang baru merdeka, di kabupaten di negara yang baru merdeka, makanya terjadi gesekan itu. Imbasnya yang terjadi adalah orang-orang yang tidak bergabung dalam partai Katolik ya, pada waktu itu ya dianggap sebagai kiri atau revolusioner, sehingga ya itu tadi yang terjadi adalah orang Katolik ya membantai sesama orang Katolik. Saya kira itu saja dulu. Mungkin sebentar teman-teman bisa bertanya atau berdiskusi lebih lanjut. Tapi ya itulah yang terjadi. Saya kira ada kesamaan, kemiripan dari buku ini dan juga situasi di lokal. Ada keterlibatan organisasi keagamaan. Sebenarnya bukan hal yang mengejutkan kalau membicarakan soal ini. Ya, terima kasih. Ya. Baik, bukan hal yang mengejutkan, tapi kita tetap terkejut karena kita omong ini di SPD punya rumah gitu. Saya bikin terkejut. Terima kasih buat Evan yang yang pertama sudah membantu kita semua. Ada beberapa mungkin yang belum sempat membaca buku Harian Keluarga Kiri, tapi saya kira bukan spoiler tapi gambaran yang baik tentang apa yang akan kita temui di buku itu. Tadi sudah disampaikan oleh Evan, termasuk tentang kegelisahan personal, kemudian saya tadi tertarik juga tentang bicara soal berdamai, siapa yang harus berdamai dengan cerita itu gitu ya. Lalu ya pengalaman masa kecil kita sama, tentang kalau nakal akan dianggap atau dicap PKI. Yang bikin beda karena saya punya bapak itu guru PSPB, guru pendidikan sejarah perjuangan bangsa. Jadi bagian itu adalah bagian yang salah semua yang sekarang kita tahu, gitu ya. Kemudian ada situasi adu domba. Saya kira beberapa novel di Indonesia juga membahas itu. Terakhir di Klub Buku Petra kita bahas Leak Tegal Sirah, juga situasi yang Evan ceritakan tadi tentang keterlibatan tokoh agama, tokoh adat, yang satu difungsikan oleh siapa, yang satu bertahan pada siapa terjadi. Terima kasih, kita boleh beri tepuk tangan buat Evan yang tadi sudah membaca itu. Terima kasih Evan. Selanjutnya kita mau lihat hal personal apa sebenarnya yang dialami oleh Dianita, cucu Tapol pada saat itu. Padahal Tapolnya
juga bukan anggota organisasi sebetulnya. Nah, hal personal itu yang dia tulis dan kita ingin dengar prosesnya, kemudian apa yang kemudian membuat Dianita menulis ini dengan judul yang juga sangat provokatif. Ada cukup banyak novel tentang 65, tapi dengan judul-judul yang agak halus. Ya, Laut Bercerita, kemudian Pulang, Ronggeng Duku Parunya Matahari itu tuh. Tapi ini kita langsung berhadapan dengan buku Harian Keluarga Kiri yang kalau kita bawa dari perpustakaan kita harus tutup dia punya judul supaya orang jangan lihat. Silakan, Dianita, boleh langsung bagi. Ya, terima kasih banyak. Sebelumnya selamat sore teman-teman di sini semuanya dan terima kasih banyak kepada Flores Writers Festival atas kesempatan yang diberikan. Senang sekali bisa berbagi tentang ini karena memang tadi betul ya, ada narasi-narasi yang mungkin akan berbeda di setiap daerah terkait peristiwa 65 dan 66 ini. Dan kalau tadi sempat disebutkan oleh Kak Elvan tentang buku ini menggunakan sudut pandang orang pertama tapi dari beberapa tokoh gitu ya. Dan itu dalam konteks ini memang saya rasa mengapa saya menggunakan itu karena diperlukannya subjektivitas. Mereka ini sebagai penyintas peristiwa suatu ya pelanggaran kemanusiaan yang cukup hebat. Dan kemudian kakek saya misalnya setelah kembali dulu itu ditangkap, kemudian sempat dipenjara di Kota Malang, terus kemudian baru dibawa ke Pulau Buru. Nah waktu itu bahkan sekedar nama saja dia sudah kehilangan. Namanya itu digantikan oleh nomor foto. Jadi udah nggak punya nama. Bayangkan kita manusia yang dilahirkan dan kemudian kita diberi nama oleh orang tua kita, itu dihilangkan. Ini ada pencerabutan kemanusiaan. Nah kemudian bagaimana menceritakan ulang kisah-kisah mereka sebagai penyintas adalah mengembalikan subjektivitas mereka. Nah itu mereka yang berbicara sebagai saya, inilah yang saya alami. Jadi memang ada kesengajaan di situ karena memikirkan terkait yaitu tadi bagaimana kemudian sosok-sosok penyintas ini mendapatkan kembali haknya untuk berbicara. Nah kemudian juga terkait personal, proses dari buku ini sebenarnya dimulai dari mungkin saya bilang cukup beruntung karena orang tua dan kemudian kakek saya juga cukup terbuka menceritakan hal ini. Tapi menariknya adalah dari 25 cucu kakek saya yang paling sering ceritanya ke saya. Jadi saya pikir wah ini ya mungkin spesial gitu ya. Jadinya saya mulai rancang sejak kuliah. Dan kemudian ada riset yang saya lakukan tapi kemudian risetnya tidak yang terlalu terstruktur karena lebih misalnya ngobrol dengan ibu saya saat makan malam dan kemudian dia akan cerita dulu itu kakek seperti ini seperti itu. Jadi dalam konteks ini juga salah satu hal yang biasanya sering dilakukan para riset gitu ya, riset 65 kemudian mendatangi atau menemui para penyintas dan biasanya kesulitan untuk mendapatkan cerita beliau. Itu tentu saja karena bisa dipahami karena dengan trauma-trauma yang sempat dialami beliau dan ada aspek retraumatisasi yang itu juga perlu diperhatikan juga kalau misalnya kita ingin meriset terkait isu-isu kemanusiaan ataupun spesifik 65. Jadi mengingat kembali hal-hal yang pernah menyakitkan di masa lalu itu bisa ya menyakitkan lagi untuk mereka. Jadi kemudian proses riset saya pun nggak memaksa ibu saya untuk cerita, tapi saat ya waktu luang kemudian beliau cerita dan itu mengalir saja. Dan kemudian saya rekam dalam artian bukan secara recording seperti ini, tapi saya ingat dan kemudian saya tuliskan kembali. Nah kemudian sebenarnya juga waktu kakek saya masih hidup sampai saya umur ya kelas 5 SD, beliau juga masih sering cerita dan kemudian kebetulan juga masih menemukan beberapa arsip di rumah dalam bentuk kartu pos misalnya di pos saat kakek saya di Pulau Buru dan kemudian dikirimi kartu pos dari Malang yang sekedar menanyakan kabar dan di situ menemukan beberapa cerita-cerita yang agak bikin terenyuh. Jadi misalnya kakek saya itu kehilangan ibunya meninggal itu saat beliau lagi di Pulau Buru, jadi tidak bisa bertemu dengan ibunya di saat terakhir. Terus kemudian bahkan bibi saya itu menikah juga saat kakek saya di sana, jadi nggak melihat anaknya putrinya itu menikah. Hal-hal seperti itu mungkin ini sangat personal tadi ya, sangat personal urusan keluarga. Dan kalau kita berbicara tentang mungkin narasi sejarah 65 dalam konteks buku sejarah yang kita pelajari di sekolah, kita nggak akan menemukan itu. Yang kita temukan ya foto lubang buaya mungkin. Terus kemudian bagaimana kisah bahwa ada 7 jenderal yang dibunuh pada saat itu memang terjadi.
Tapi kemudian ada narasi-narasi lain yang tidak tersampaikan dalam buku-buku sejarah, dan itu adalah narasi personal. Padahal ya setiap dari kita sebenarnya juga agen sejarah. Sederhana saja, kita misalnya pagi tadi bangun pagi, sarapan, itu sudah menjadi sejarah kan di masa lalu. Nah, apalagi dalam konteks 65 begitu, dengan peristiwa yang begitu masif, dan kemudian di setiap daerah ada konteks lokalnya masing-masing, kemudian sampai ke keluarga, dan kemudian sampai subjek yang paling kecil adalah manusianya sendiri, itu punya pengalaman yang berbeda-beda. Nah, jadi misalnya hal-hal seperti itu menjadi satu hal yang saya pikir kemudian kita sering perdebatannya sampai saat ini adalah, lalu siapa sih, mana sih sejarah yang benar? Sering ditanyakan seperti itu. Nah, perkaranya sebenarnya bukan perkara itu sih saya pikir, tapi kemudian ini tentang sejarah alternatif, bahwa kemudian baiklah mungkin sejarah negara seperti ini disampaikan dalam buku sejarah, buku pelajaran seperti ini, tapi kemudian ada sejarah alternatif yang juga perlu hidup di sini. Jadi diberi ruang seperti ini, dituliskan, dan kemudian diwariskan kembali kepada generasi yang berikutnya, bahwa ya negara kita ini kemudian harusnya dibangun bersama-sama begitu ya, dalam ingatan, memori, dan yang bermacam-macam. Dan kemudian cara kita menyembuhkan paling tidak adalah dengan menghidupkan kembali subjektivitas orang-orang yang pernah menjadi korban 65, saya pikir. Nah, kemudian juga tadi sempat disinggung tentang Orde Baru dan lain sebagainya. Memang kalau misalnya kita sekali lagi merujuk ke sejarah negara begitu ya, dari peristiwa 65, pecahnya 65, terus kemudian ada narasi-narasi yang memang dibentuk oleh pemerintah Orde Baru tentang siapa yang melakukan G30 itu tadi. Jadi kalau misalnya kita baca buku sejarah, biasanya dituliskan G30 SPKI, begitupun dengan judul film yang tadi disebut oleh Kak Armin, Pengkhianatan Gerakan 30 SPKI. Nah, kemudian sekarang ini mulai sudah ada gerakan-gerakan dari para sejarawan seperti Aswi Orman Adam. Itu beliau menyampaikan bahwa agar kita lebih netral dalam menyikapi peristiwa ini, kita bisa menyebutnya dengan Gerakan 30 September tanpa ada embel-embel siapa di belakangnya. Karena setelah penelitian-penelitian seperti Benedict Anderson, dan kemudian juga ada peneliti banyak sekali sekarang bermunculan, arsip-arsip mulai dibuka, memang terlihat bahwa kemudian narasi sejarah negara ini ternyata ada narasi yang lain loh begitu. Ada yang mungkin entah itu disembunyikan, diputarbalikan, apapun lah bahasanya, tapi jelas ada versi lain. Nah, jadi kemudian bagaimana kita tadi berbicara menyembuhkan, bagaimana ya hal-hal sederhana seperti itu. Mungkin mulai sekarang kita bisa menggunakan saat menulis atau saat menyebutkan, kita bisa menyebutkan Gerakan 30 September tanpa embel-embel PKI, karena itu akan sedikit memberikan, mengangkat lagi hal-hal tadi subjektivitas, dan kemudian kita mempertanyakan ulang narasi-narasi sejarah negara yang mungkin selama ini sejak kecil sudah dicekokkan kepada kita melalui buku-buku sejarah. Mungkin itu dulu sih dari aku, bisa kita sambung lagi. Baik, boleh tepuk tangan untuk Dianita. Dianita ini menamatkan studi di jurusan Sastra Inggris Universitas Negeri Malang dan Magister Ilmu Susastra Universitas Indonesia. Dia telah menerbitkan kumpulan naskah drama Pasar Malam untuk Brojo tahun 2016, kemudian novel fiksi sejarah Bukaran Keluarga Kiri, lalu prosa spekulatif Menanam Gamang, kemudian kajian lakon wayang kulit Sesaji Raja Suya, Kuasa dan Rasa, lalu baru tahun 2021 itu ada ensiklopedi, jadi semacam glosarium mengenal Orde Baru. Jadi istilah-istilah yang kita kenal di Orde Baru itu ada penjelasannya di buku ini. Kemudian ada karya terjemahan Dark Academia, Matinya Perguruan Tinggi. Lalu bersama Ruang Perempuan dan Tulisan, riset dan tulisannya mengenai Charlotte Salawati, terbit dalam buku Yang Terlupakan dan Dilupakan. Dianita merupakan salah satu peraih Nusantara Academic Award tahun 2020 dan menjadi salah satu pendiri sekaligus redaktur penerbitan Footnote Press sejak 2017. Dia merilis artikel tentang sejarah dan isu sosial politik Indonesia setiap akhir pekan di situs pribadinya diandarti.com. Nanti lengkapnya di IG Flores Writers Festival. Dan itu tadi sudah bicara soal kita semua agen sejarah,
maka strategi penceritaan dalam novel itu setiap tokoh bicara sebagai orang pertama tunggal ya. Kemudian ya supaya lebih terasa sejarah alternatif perlu hidup, dan yang paling penting saya kira semua suara itu wajib didengar. Karena memang suara untuk didengar gitu ya. Suara untuk didengar maka dia wajib didengar, dan kita hari ini diberi kesempatan untuk bersuara juga di sini. Kita berbincang tentang buku ini. Kita bisa bertanya juga, kalau boleh kami mendapat informasi tentang peristiwa 65 yang teman-teman kenal, yang teman-teman ingat. Saya buka sesinya, silakan angkat tangan yang ingin bertanya. Di belakang ada, di luar, yang sayap kiri luar, silakan. Oke, kita satu dulu atau ya sambil nanti yang lain boleh bicara ya. Silakan berdiri, perkenalkan diri, nama, asal. Baik, terima kasih. Nama Ansel Ramowoyo dari Adonara. Ini saya cerita saja apa yang saya tahu tentang peristiwa itu. Jadi di kampung itu ada satu jembatan, yang di dekat jembatan itu ada satu kali besar yang ditanami ribuan pohon pisang, dan di situ tempat itu dinamakan Got Hitam. Got Hitam. Jadi di situ terjadi tempat pembantaian ratusan orang bahkan di situ. Jadi kalau kami lewat di situ dulu belum ada rumah, dan bahkan orang takut untuk lewat di situ. Jadi itu satu peristiwa yang saya tahu, dan tempatnya itu sekarang masih ada. Jadi saya sempat cerita-cerita dengan beberapa teman juga tentang hal ini, dan mereka bilang kalau bisa tulis saja, nanti saya coba. Tetapi di sana cukup sensitif ketika kita bercerita tentang hal ini, karena ada keluarga-keluarga baik korban maupun pelaku itu tinggal berdekatan. Jadi di depan rumah saya itu ada satu yang biasanya dia bertugas sebagai eksekutor. Itu. Lalu tetapi satu cerita yang cukup tragis yang saya dengar dari bapak saya sendiri itu, dia bercerita tentang bagaimana satu orang yang saya tidak sebutkan namanya itu, dia itu pertama ditangkap, lalu dipenjarakan. Setelah dia dipenjarakan, dia sempat keluar dari penjara. Lalu karena dia keluar, semua orang kejar dia, satu kampung kejar dia. Lalu ketika dia ditangkap di satu kebun di dekat kebun kami, dia ditangkap. Lalu dia dipukul oleh semua warga. Jadi kalau kita lihat pohon lontar itu, ada pohon lontar itu dia punya daun, lalu gerigi-geriginya itu dia dipukul dengan parang itu sepanjang perjalanan menuju ke kantor polisi. Dalam perjalanan dia dihajar, tetapi dia tidak mati, karena dulu itu orang biasa punya istilah, mereka ada obat untuk kekuatan begitulah dulu, dan memang dia belum mati. Dan mereka lalu sampai di dalam penjara, di tahanan itu jaraknya mungkin 2 kilo dari tempat penangkapan. Lalu selama berjalan dia terus. Lalu ketika yang menurut saya cukup mengerikan itu, karena dia mati itu dengan cara diiris telinganya, lalu ini dipakai jeruk lalu kasih dia makan, dan akhirnya dia mati. Jadi itu salah satu hal yang menurut saya, kok saya sebagai orang kampung waktu itu pas kecil saya rasa kenapa bisa kita orang sendiri bunuh orang. Itu yang saya lihat sedikit berbeda dengan peristiwa Holocaust di Jerman. Jadi saya lihat orang Jerman itu mereka dibunuh oleh ras lain, tapi ini kita punya orang kampung sendiri bunuh orang-orang kita punya saja. Jadi sesuatu yang menurut saya membuat saya merasa lain. Terima kasih. Terima kasih, Ansel.
Sayang, terima kasih. Cerita yang mengerikan yang ditutur dengan suara yang bikin susah. Bagaimana begitu? Kami tadi merasa langsung mencekam, gitu ya. Tapi terima kasih sudah berbagi. Saya kira tadi kita agak tegang kan, semakin kecil, semakin kecil. Ya, jadi tapi terima kasih sekali untuk pengalaman yang sudah dibagi. Saya kira teman-teman lain juga boleh bercerita atau boleh bertanya, silakan. Oke, Kak Rini silakan. Oke, terima kasih. Ntar aku penasaran nih, Mbak Dian ini cucunya siapa ya? Saya tahu di Pulau Buru itu ada Pramudia Anantatur. That's your grandpa? Oke. Kakek saya namanya Swadi, tapi kemudian memang satu unit dengan Pram. Jadi di Pulau Buru itu ada beberapa unit. Dan kemudian ada unit 3, dan di situ memang satu camp dengan Pram. Waktu itu sempat kakek saya juga membawa pulang satu naskah nyanyian sunyi seorang bisu yang masih oret-oretan, dan itu jadi salah satu arsip yang paling berharga sih dari saya. Luar biasa, jangan sampai hilang tuh. Iya, saya nggak bertanya, jadi tentu aja memastikan siapa kakeknya Mbak Dian gitu ya. Aku mau cerita aja, tapi emang nggak punya pengalaman langsung terkait apa ya, dan nggak punya kedekatan dengan peristiwa-peristiwa itu. Aku cuma mau menceritakan dampaknya gitu ya, dampak dari film itu yang aku rasakan sendiri, dan aku susah sekali untuk merubah mindset orang tua aku sampai detik ini gitu. Jadi memang begitu hebatnya pengaruh dari film untuk mendoktrin audiens ya, dan itu karena setiap tahun harus nonton, bahkan aku pun juga diwajibkan oleh orang tua aku gitu, nggak cuma oleh sekolah gitu, tapi juga orang tua waktu masih SD kan masih harus nonton film itu gitu. Jadi kemudian kita mulai belajar banyak membaca. Jadi meskipun orang tua aku begitu mengidolakan Soeharto, karena memang film itu membuat banyak orang mengidolakan Soeharto seperti itu. Cuman aku bersyukur, jadi orang tua aku suka memungut majalah-majalah yang kiri-kiri itu, yang mereka nggak tahu itu isinya apa, dan aku baca waktu aku masih SD. Jadi dari situ aku mulai ya mungkin agak aneh-aneh juga pikiranku di mata kebanyakan orang seperti itu. Dan bahkan sampai aku kuliah pun aku menyelesaikan S2 di Erlangga, dan justru mulai banyak terbuka, apalagi kita nonton bareng film Pulau Buru dan Air Beta seperti itu, dan kemudian mencoba mengulik ke orang tuaku, dan sampai aku tanya itu mereka juga masih mengidolakan Soeharto, dan narasi-narasi PKI itu ikut mereka itu bahaya, mereka itu setan dan bla bla itu terus ada di mereka gitu. Itu PKI itu jahat karena kamu lihat itu di film-film tuh, mereka menyelet-nyelet seperti itu. Jadi itu benar merasuk ke penonton seperti itu, dan nggak mudah. Ya apa ya? Aku mau bilang film itu dibuat. Jadi itu dibuat tergantung dari siapa yang membuat, dan salah satu sutradaranya ya Soeharto seperti itu. Dan itu nggak gampang. Bahkan sampai sekarang pun mereka masih apa ya? Ya meskipun agak-agak terpengaruh, tapi masih PKI itu bahaya, nggak punya agama dan lain-lain gitu. Dan aku nggak tahu akan seberapa lama ini akan ada di pikiran, apalagi dari 4 bersaudara cuman aku aja yang suka membaca buku, dan mungkin adik-adikku nggak terlalu suka membaca buku-buku yang agak kiri-kiri seperti itu, dan itu juga hanya pengaruh juga ke bagaimana keluarga-keluargaku yang lain memandang sesuatu yang katanya kiri gitu. Bahkan mereka berbeda agama aja sudah gimana, apalagi melihat isu-isu yang lain. Jadi dampak dari film ini yang kemudian ketika kita berdiam ini akan membahayakan. Jadi saya rasa dengan teman-teman seperti ini, perjumpaan seperti ini akan lebih banyak minimal menguatkan kita, yang kita mengetahui mungkin belum secara menyeluruh ya, tapi sisi lain dari cerita yang sudah ditonton oleh jutaan manusia di Indonesia. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita mulai dari depan, nanti ke Kak Intan, kesini dulu, Kak Intan lalu Mama Vero. 5 orang, setelah itu nanti kita kasih kesempatan kepada Kak Evan dan Dianita untuk ngobrol lagi. Kalau masih ada waktu kita akan tambah, silakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Vici dari Larantuka, dari Simpasio. Di sini saya mau cerita bahwa ternyata peristiwa 65 itu memang sangat jauh ya dari umurnya kami.
Tapi sampai hari ini kami di Larantuka itu masih sangat membekas, tempatnya itu kami masih ingat, dan kami tahu bahwa di situ kenapa tidak ada pembangunan sampai hari ini, terus kenapa orang tidak berani ke situ. Jadi ada suatu tempat wisata di Larantuka namanya Air Panas. Sebelum ke Air Panas itu ada tanah kosong pinggir pantai. Jadi sampai hari ini orang tidak berkebun di situ, orang tidak menanam, orang yang melaut pun tidak ke situ, orang tidak bangun rumah meskipun ada tuan tanahnya. Karena di situ itu tempat pembantaian tahun 65. Kami tahu tempat itu. Ya di Larantuka di Nagi orang bilang pemali. Tidak bisa untuk dikunjungi. Bahkan untuk rekreasi pun pantainya bagus, tapi kita tidak bisa ke situ. Terus satu lagi pengalaman yang saya tahu soal peristiwa 65 ini, bahwa kami di Simpasio kami punya Serambi Pustaka. Tetapi buku-buku kiri yang kami punya yang mau orang-orang akses sampai hari ini masih kami sembunyikan. Maksudnya kalau mau diakses tidak dengan leluasannya kami taruh di depan, tapi kami taruh di belakang. Dan saya kira peristiwanya sudah lama sekali, tetapi itu masih sangat ketakutannya masih ada sampai sekarang. Cuma itu yang mau saya ceritakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Vici. Nanti itu buku-buku kiri kalau mau pinjam harus doa dulu itu sih. Kak Intan, silakan. Ya, saya mau sedikit cerita. Saya ambil 2 kejadian, versi penguasa dan versi personal ya pastinya. Yang versi penguasa, saya waktu sempat ke Jakarta, saya coba main-main ke Lubang Buaya. Pergilah saya. Terus sampai di sana banyak anak-anak SD juga, banyak orang tua juga, semua masuk diarahkan gitu kan. Terus masuk diarahkan dari oh ini dulu mereka di sini, terus mereka tuh pokoknya dengan narasi-narasi yang seperti yang kita tahu selama ini, narasi-narasi yang ada di buku sejarah, baik juga di film. Terus kan kami semua ada di sini, terus tontonlah film itu. Yang memandu tuh berbicara dengan menggebu-gebu dan memang meyakinkan dan membuat anak-anak di samping saya bilang, "Hah, betul kah? Aki, seperti itu." Jadi langsung saya bilang, oh sudah. Nah, saya kebetulan saat itu pergi memang jauh sebelum itu sudah ada versi yang lain. Jadi memang kepengen tahu sebenarnya lihat langsung Lubang Buaya itu seperti apa. Jadi ketika lihat anak-anak itu langsung terpapar dengan video-video itu, dengan patung-patung apa istilahnya yang ada di situ, saya langsung merasa ini kalau misalkan setiap tahun ya, kalau misalkan setiap tahun tiap tanggal 30 mereka datang ke sini, berarti ada berapa generasi yang akan memproduksi narasi-narasi yang sama seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, yang versi personal. Saya kebetulan juga suka baca tentang 65. Ada beberapa buku tentang 65 yang saya baca, dan memang sulit sekali mengubah pola pikir orang tua kita zaman dulu ya. Saya tuh pakai paksa, bahwa akhirnya saya punya opa juga pelan-pelan mulai baca. Akhirnya ternyata seperti ini. Tapi bicara 65 di Timor, saya tuh tahu dari buku yang dikeluarkan oleh teman-teman Gumit, memori-memori terlarang. Kalau di Flores ini kan berani berbohong kalau tidak salah bukunya. Nah kalau di Timor, memori-memori terlarang yang ditulis oleh pendeta-pendeta Gumit, dan memang mereka fokus di situ, dan kalau tidak salah oleh Jepit ya, Jaringan Perempuan Indonesia Timur. Saya sempat bertemu dengan mereka, terus mereka ajaklah pergi ke beberapa tempat yang memang jadi tempat penyiksaan. Rumah saya di Oeba, kalau teman-teman tahu di Kupang, di Oeba ada Stadion Merdeka. Kami ini kan selama ini tahunya Stadion Merdeka ya tempat main bola, stadion. Ternyata Stadion Merdeka pada zaman dulu itu tempat penyiksaan, penjara lah untuk perempuan yang dibilang gerwani. Itu sesuatu yang saya waktu itu mungkin sekitar umur 25 tahun baru saya tahu, ternyata Stadion Merdeka yang selama ini saya lewat, main, belajar motor, apa segala macam di situ, ternyata dulunya tempat penyiksaan untuk para perempuan yang dituduh gerwani. Terus dibawalah ke penjara lama di Kupang. Penjara lama itu ada di salah satu rumah makan yang enak sekali di Kupang.
Cuman kami kalau ke rumah makan itu taunya ya sudah ini penjara lama lah, tidak ada apa. Ternyata penjara lama itu dulunya untuk penyiksaan yang untuk laki-laki yang dituduh PKI. Dari situ baru saya tahu ternyata ada apa ya, ada banyak versi lain di luar versi yang ada di buku-buku sejarah. Terus kami pergi ke salah satu kecamatan di Amanatun, itu ketemu dengan seorang ibu penyintas. Jadi apa dia cerita bahwa, semoga saya tidak salah apa, dia cerita bahwa dulu opa atau bapaknya memang ditarik paksa terus tiba-tiba hilang saja begitu saja. Terus mereka datang terus lihat jangan sampai ada cap PKI, jadi langsung cari cap di permisi ya, di selangkangan, di apa, jadi langsung dicari capnya, jangan sampai ada cap itu PKI atau cap apa gitu kan, tanpa permisi dulu, tanpa bilang mau lihat apa gitu. Jadi dia benar-benar merasakan pelecehan saat itu, tapi tidak bisa apa-apa. Tapi menurut dia bahwa Gerwani saat itu memang ada di sana, dan organisasi perempuan itu banyak memberi hal positif. Jadi ajar menjahit, bukan tidak ajar yang lain-lain, tidak ajar untuk begini begitu memberontak atau seperti apa. Ajaran itu yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan. Nah, ketika dia punya bapak atau om itu diangkut, dari situlah mereka sekeluarga banyak sekali di sana yang mulai merasa bahwa memang ya seperti ini versi yang kita terima. Cuman satu catatan saya pikir saya juga pernah sempat menulis soal 65 tapi dilarang oleh keluarga, tidak boleh. Karena ada satu dan lain hal. Dari situ saya tidak pernah menulis lagi tentang 65. Jadi sebenarnya bicara tentang 65 itu penolakan pertama itu adalah dari keluarga. Kalau keluarga kita tidak siap, apalagi kalau kita bukan penyintas ya, kita cuma orang luar yang memang ingin belajar tentang 65, kalau memang tidak kuat ya pasti akan ada banyak halangan yang datang ke kita. Terus belajar dari yang tadi pergi ke lubang buaya, saya pikir sudah seharusnya anak-anak muda kita belajar menulis lebih banyak versi-versi lain di luar versi penguasa. Bayangkan kalau misalkan itu tiap tanggal 30 ya di sana, belum terhitung yang setiap hari ke sana. Kalau setiap hari ke sana terus mereka kan menghasilkan cerita yang seperti itu setiap tahun. Dan mau jadi apa generasi kita kalau kita hanya tahu dari satu versi itu saja. Mungkin itu kan. Baik, terima kasih Intan. Kita ke Mama Vero sebelum nanti saya kembalikan ke para narasumber. Mama Vero silakan. Tadi Intan bilang kami generasi muda. Ya, bagaimana Mama Vero? Saya generasi tua sekali. Selamat sore untuk kita semua. Baik Ibu Dian, terima kasih sekali bisa menulis tentang peristiwa itu. Dan saya adalah pelaku, bukan pelaku yang negatif, bukan. Pada saat itu saya kelas 2 SMA. Saya kelas 2 SMA di sebuah SMA Katolik di Semarang, SMA swasta Katolik, SMA Loyola untuk laki-laki, yang untuk perempuannya SMA Sede Sapienza. SMA ini lebih banyak didominasi oleh anak-anak Cina. Dalam satu kelas 40 murid, yang orang Jawa atau yang bukan Cina hanya sekitar 3 atau 4 orang. Di kelas saya itu, waktu itu saya kelas 2 budaya, terjadi peristiwa ini. Tapi yang saya heran, tidak ada pengumuman dari Suser bahwa besok kita libur, tidak ada pengumuman. Tapi tiba-tiba besoknya begitu saja tidak ada murid yang datang. Saya ini dengan pikirannya masih, bayangkan saya dari Jerbu, SMP Kartini Madroko tidak pakai sendal waktu itu ya. Langsung SMA-nya di Semarang dengan fasilitas yang ini, buat saya hanya menganga saja ya. Jadi saya bertanya-tanya, Yesus, kenapa tidak ada pengumuman libur tapi kok tiba-tiba tidak ada kegiatan? Rupanya teman-teman saya yang Cina itu, mereka mungkin tahu ada beberapa teman yang orang tuanya itu ada di dalam
kelompok organisasi di bawah PKI. Itu yang mendirikan, ada SMA di Semarang itu namanya SMA Chongwabe Cina, betul-betul itu. Iya, artinya itu SMA itu dianggap seolah-olah itu SMA dari di bawahnya PKI lah. Jadi saya tanpa mengerti ini apa ini, ada gerakan apa tanpa mengerti, mari Vero kita pergi bakar itu di sana. Jadi saya juga ikut pergi bakar itu SMA, karena itu SMA dianggap dia di bawah ini. Ya, tapi hal itu membuat menegangkan saya terus Suster saya mau pulang sejak ini. Tidak tahunya di Flores ini jauh lebih ngeri, jauh lebih tidak manusiawi bagi saya. Ternyata di Flores ini yang pencuri kuda sejak anggap PKI langsung tembak. Saya kaget, saya tidak pulang ke Flores. Ya, saya tetap saja di sana. Memang. Kemudian ini kontradiksi perasaan saya. Memang saya tulis di buku harian saya, tapi dalam buku jalan lain ada sentil sedikit. Kemudian saya justru perasaan saya itu kontradiktif antara saya punya teman-teman bagaimana. Saya memikirkan teman-teman saya Cina itu mereka baik-baik. Bagaimana? Ternyata ada di antara mereka yang rumahnya juga dibakar karena masuk dalam organisasi di bawah PKI. Sementara saya ini Pak Amin dari SD itu saya sangat mengidolakan ini Pak Presiden Soekarno. Saya sangat dari SD karena bapak saya guru, dia ada langganan majalah Pandu Pendidikan, ada foto Soekarno dengan Guntur di Roma. Ini, saya punya kecintaan pada Soekarno itu meluap-luap. Sampai waktu itu ada Nasakom, itu padahal itu kan nasional, agama komunis. Tapi saya dengan persepsi saya orang Jerbo, orang kampung, saya pergi di kelas, saya bilang, sekarang ada agama baru, namanya agama Nasakom. Sampai teman-teman orang kampung mereka percaya, padahal itu sebuah pemikiran dari Bung Karno untuk ini. Nah, ketika itu Gestapo sebelumnya, minta maaf ya Pak Admin, sebelum terjadi ini Gestapo Oktober, ada Kongres Partai Katolik di Jakarta. Saya SMA kami SMA Loyola diundang oleh Presiden Soekarno untuk membawakan drum band Loyola itu sangat terkenal. Lalu pastor kami Pater Van Dense SY, dia kan orang musik tamatan dari Paris, dia merancang drum band dari kayu dan bonang. Bonang itu alat gong orang Jawa, tapi itu ada notnya. Jadi saya ingat saya pegang not sol. Jadi kita mau menyanyikan lagu ya, misalnya so do, jadi saya harus pukul so, saya diam di sana ya do, baru dia pukul. Iya. Jadi kami ke Jakarta, ya waktu itu diberitahu menurut ramalan Joyoboyo akan ada peristiwa besar, tapi diawali dengan peperangan kulit, yaitu drum band. Ya itu kami di Semarang itu dengan itu SMA Cina. Jadi waktu kami ke Jakarta ikut Kongres Partai Katolik, luar biasanya saya mau pergi dengan Pater Van Dense Kongres Partai Katolik di Senayan. Lalu Pak Presidennya Presiden Soekarno, itu yang saya buat, ada foto tadi saya cari belum ini ya di Senayan. Nah, ketika kami tampil drum band Loyola, bangga betul, dong begini. Setelah kami selesai parade, Presiden Soekarno langsung memanggil Romo Dense ke sini. Dia panggil pastor kami Pater Van Dense itu orang musik, panggil ke atas, bisik-bisik. Itu di buku jalan yang saya tulis. Kami ragu-ragu, Presiden ngomong apa di pastor kita. Ternyata setelah bisik-bisik Pater Van Dense pulang,
Presiden mengumumkan. Presiden umumkan, saya bertanya kepada Pater Van Dense, apa permintaan Pater Van Dense kepada saya sebagai seorang presiden? Pater Dense minta menjadi warga negara Indonesia. Saat itu juga Presiden Soekarno mengumumkan, hari ini juga saya umumkan, Romo Dense menjadi warga negara Indonesia. Jadi tanpa urus administrasi langsung sudah ditetapkan. Kemudian Pater Step, kami punya drum band itu diberi nama Supra. Supra artinya surprise, ini drum band, tapi juga singkatan dari tokoh nasional Katolik Monsinyur Sugio Pranoto. Kami ikut misa itu penguburan. Jadi itu yang di dalam hati saya kemudian diberitahu bahwa ini Soekarno PKI BPN, tapi hati saya itu tidak. Jadi itu ada kontradiksi. Ketika tahun 71 saya kuliah di Surabaya, mayat Presiden itu saat itu tunggu di Madiun, mayat Soekarno lewat untuk ini, saya ikut berdiri di jalan untuk menyambut walaupun waktu itu orang sudah benci Soekarno sebagai tokoh PKI. Ini Mama, terima kasih Mama Vero, terima kasih banyak sudah curhat. Untuk panitia Flores Ratus Festival, saya minta maaf karena sesi ini menjadi sesi curhat dan sangat personal. Tetapi menurut saya, sebagaimana yang tadi Dianita sampaikan, semua suara wajib didengar. Kita semua wajib punya memberi perspektif yang baik dari suara-suara kita sendiri kepada orang-orang berikutnya. Karena itu kami menyampaikan terima kasih pada Pak Alphonse, pada Vivi, pada Mama Vero, pada Intan, pada Dekarini yang sudah berbagi. Agak suara hujan lumayan besar, karena itu saya minta Elvan dan Dianita itu bicara dengan suara yang kencang juga. Kalau bisa sekencang Mama Vero punya suara. Jadi. Silakan Elvan dulu. Terima kasih. Tadi yang sempat disampaikan tadi ada beberapa hal tadi soal misalnya kenapa dari Pater Ansel tadi, kenapa misalnya orang dalam satu keluarga atau satu hubungan darah ya bisa sampai saling membunuh. Saya kira ya persoalan ini ya peristiwa kemanusiaan 65 ini memang suatu proyek besar dalam konteks yang lebih luas, konteks global ya, bagaimana pertarungan dua ideologi pada waktu itu ya, liberalisme, kapitalisme Amerika Serikat dan juga sosialisme ya, komunisme dari Uni Soviet. Dan pada waktu itu ya, balik lagi ke Presiden Soekarno, posisi Indonesia pada waktu itu ya sebenarnya tidak mengarah atau tidak cenderung pada dua blok ini. Makanya sebelumnya itu kita tahu bahwa ada inisiasi gerakan non blok terutama oleh negara-negara dunia ketiga yang baru merdeka setelah Perang Dunia Kedua. Sehingga ya memang ini proyek besar, dan Indonesia ini ya salah satu negara awal yang menjadi kelinci percobaan. Salah satu negara awal ya. Saya kira sudah ada banyak studi yang mengangkat soal ini dan bagaimana peranan Amerika dalam usaha untuk mencegah agar Presiden Soekarno pada waktu itu tidak condong atau tidak cenderung ke Rusia ataupun ke Tiongkok atau ke Cina. Jadi harus dihabisi sampai bukan hanya akar-akarnya tapi benih-benihnya. Jadi memang karena setelah peristiwa ini ya yang terjadi kemudian misalnya di Chile ya, bagaimana backing Amerika terhadap militer ya Presiden Pinochet pada waktu itu.
Jadi ya bangsa ini ya sebenarnya punya pengaruh yang luar biasa besar dalam konteks yang global, dan makanya karena itu ya dia tidak tahu ya entah kenapa dengan segala macam dinamika ya kita ya hari ini ya kita mewarisi itu, kita mewarisi persoalan ini. Banyak masalah-masalah yang terjadi sekarang ini adalah karena persoalan ini, dan saya kira belum juga ada penyelesaian yang apa ya, wacana-wacananya ya semakin banyak, tapi secara ini ya saya juga tidak tahu ya, padahal ya darah manusia ya, kalau dalam kitab suci dalam cerita Kain dan Habel itu ya Tuhan bilang ya, Kain kau bunuh Habel ya, darah Habel itu ya pasti akan berteriak terus. Jadi ya saya kira itu saja, dan peranan militer ya kuat sekali pada waktu itu, angkatan terutama ya angkatan darat di Maumere pada malam sebelum penangkapan para jenderal itu beberapa harinya ya Jenderal Ahmad Yani ya berkunjung ke Maumere, ke Ledaloro juga. Jadi ya Maumere itu ya salah satu sentral juga soal isu-isu ini. Hanya saya juga tidak tahu bagaimana percakapan selanjutnya terutama di kalangan generasi muda soal itu, atau ya mungkin kita hanya mewarisi saja, mewarisi masalah-masalah yang ada tanpa kita tahu akar masalah yang sebenarnya. Saya kira itu kemarin. Baik, terima kasih ke Elvan. Dian, silakan. Ya, sebelumnya terima kasih sudah berbagi banyak hal tadi, dan menarik sekali, dan saya sama sekali bisa mendengar cerita itu, dan mungkin merasa beberapa hal, misalnya terkait film pemberontakan di 30 SPKI tadi. Banyak yang menyampaikan bahwa itu sebenarnya film sejarah, tapi bukan sebenarnya. Kita tidak bisa mengatakan itu film sejarah, kita bisa mengatakan itu film fiksi, tapi bukan film sejarah. Juga bukan film biografi atau film biopik. Karena memang ada wacana-wacana pada saat itu, ada Nugroho Susanto, beliau sejarawan dari UI, yang juga kemudian menjadi salah satu penulis naskah dari film tersebut. Dan kemudian itu memang ditugaskan oleh Angkatan Darat untuk membuat film tersebut. Nah, kemudian setelah, kalau misalnya kita mencoba menonton dengan lebih teliti juga, banyak sekali hal-hal detail yang memang kurang sesuai. Sederhana misalnya, di sana tokoh Aidit, ketua PKI pada saat itu, digambarkan dia sangat jahat, kemudian merokok yang tidak berhenti-berhenti. Padahal sebenarnya Aidit itu tidak merokok, pada kenyataannya. Kemudian dia juga seorang muadzin atau pembaca azan saat dia asalnya dari Sumatera. Jadi hal-hal yang nyata atau fakta itu malah memang dikaburkan dalam film tersebut, tapi kemudian memang digunakan sebagai alat propaganda oleh Susanto pada saat itu, diwajibkan untuk menonton dari sekolah-sekolah, dan kemudian juga diikuti oleh program-program lainnya. Misalnya kalau menyambung ke Mama Vero tadi terkait Soekarno, ada upaya-upaya desoekarnisasi. Jadi bagaimana menciptakan sosok Soekarno sebagai bagian dari komunis, dan kemudian juga bagian dari menjahat Pancasila gitu. Padahal ya itu sangat-sangat besar gitu ya. Nah kemudian itu bagaimana bisa sangat efektif? Ya jelas, kita menonton film itu audio visual, terus kemudian dicekokkan kita secara rutin, itu membuat kita lebih mudah menerima narasinya. Jadinya kehadiran film-film yang alternatif juga, seperti misalnya Jagal, film-film Joshua Oppenheimer, terus kemudian juga film-film ya bisa dibilang film indie yang sekarang mulai sering beredar, itu juga menjadi salah satu cara kita untuk bukan melawan mungkin ya, tapi menyeimbangkan lah narasi yang ada selama ini. Nah kemudian tadi menarik juga terkait Kirwani, bagaimana pada saat itu juga kalau misalnya kita baca sejarah alternatifnya, setelah peristiwa 65 muncul koran-koran, pemberitaan-pemberitaan, khususnya misalnya dari surat kabar tentara Barata juga. Itu di situ digambarkan bagaimana Kirwani betul menyilat-nyilat alat kelamin para jenderal, mencokeng matanya, kemudian menyilat-nyilat tubuhnya. Padahal itu di hasil visum tidak ada. Semua jenazah jenderal itu utuh semuanya. Dan kemudian juga di koran-koran itu secara bertahap, jadi beberapa minggu setelah peristiwa 65 pecah itu bisa terus berita-berita tentang Kirwani, tentang PKI, tentang pemuda rakyat juga pada saat itu di peristiwa 65. Dan harusnya seperti itu, perempuan Kirwani sebagai perempuan yang binal dan kemudian tidak bermoral dan seperti itu, efeknya bisa dibilang sampai sekarang ada terasa.
bagaimana misalnya kemudian perempuan yang mungkin aktif di politik atau kemudian cukup vokal itu dianggap kurang enak pandangannya, memang seperti itu. Hal itu mungkin tipis ya, tapi ada beberapa tarik sejarahnya bisa sampai ke sana. Dan kemudian bagaimana peran Gerwani sebenarnya sekolah TK itu juga awalnya dari Gerwani. Dia mendirikan TK Melati di Jakarta dan kemudian bisa menyebar ke daerah-daerah juga dari Gerwani. Kemudian sempat membuat percetakan majalah juga, Api Kartini judulnya. Yang di situ di majalah itu dijelaskan tentang seperti tadi, tentang menjahit, tentang kemudian bagaimana perempuan menjaga kesehatan, hal-hal yang sangat baik gitu. Tapi kemudian ada narasi yang dibentuk oleh Orde Baru, Pancasila seperti itu, kalau perempuan dan anggota Gerwani itu sangat tidak bermoral dan ya penjahat Pancasila itu sekali lagi. Nah mungkin menyambung sedikit juga dengan kesaktian Pancasila gitu ya, itu diputuskan oleh Soeharto melalui kebijakannya setelah peristiwa 65. Dan narasinya adalah sebenarnya kesaktian Pancasila ini kemudian banyak dibaca juga bahwa Pancasila itu kemudian digunakan oleh Soeharto sebenarnya itu propaganda untuk menjustifikasi pembunuhan massal. Karena dianggap PKI ini, komunis ini sudah menjahati Pancasila, jadi kita boleh membunuh mereka. Ini adalah suatu persepsi yang sangat tidak betul. Dan kemudian itu lagi tadi, jadi Pancasila ini didugani oleh Soeharto dibikin pemikirannya politik demokrasi Pancasila, tapi sebenarnya Pancasila dibelokkan dengan sedemikian rupa. Jadinya hari ini kesaktian Pancasila ini kemudian saya pikir sekarang punya narasi yang agak bermacam gitu ya. Kita mau ikut apa yang diterangkan oleh Soeharto bahwa kemudian Pancasila itu saksinya adalah kemudian dengan kita membunuh orang-orang yang satu kampung, bersaudara dengan kita, atau kita menjaga kesaktian Pancasila itu ya kembali ke esensinya Pancasila. Ya kita sebagai orang-orang Indonesia ya bersatu, yang menjadi satu kerakyatan dan kemudian saling menjaga sosial. Baik, terima kasih. Nah, kita boleh tepuk tangan yang paling besar karena hujan supaya kita bisa tepuk tangan untuk pendengar. Ya, terima kasih. Nah, kalau lihat kita masih punya waktu, masih ya. Masih ada 30 menit, ada sesi lagi. Oke, ada Pak Tesef, kemudian Marto, ini lalu Deo. 4 tuh, kan nanti kalau ada teman waktu ada buat kasih ya. Kita mulai dari Pak Tesef, silakan Pak Tesef. Terima kasih. Kemudian terima kasih untuk sharing ini. Evan terima kasih juga karena itu meletakkan konteks B30S yang nasional itu adalah konteks sikap. Memang kalau kita di setiap daerah itu tentara menerjemahkan konteks G30S PKI di Jakarta itu adalah konteks daerahnya masing-masing. Kalau di Momere itu yang saya bantu untuk menulis di Tempo yang kemudian terbit dalam buku pengakuan Algojo 65. Jadi sebetulnya yang kami sasar itu Algojonya yang membunuh waktu itu. Dan saya ketemu 3 orang di Momere yang sampai sekarang juga banyak orang, semua orang Momere tidak tahu bahwa mereka itu Algojo, mereka itu pembunuh. Tapi mereka bilang setiap tanggal 30 September itu mereka membayar visa. Dan satu orang itu bisa bunuh sampai 20 orang. Dan itu ketika siang hari itu seluruh badan mereka itu berdarah. Dan baunya menurut mereka itu sampai kami wawancara itu bau masih terasa. Jadi menurut saya itu tentara itu meninggalkan suatu trauma yang luar biasa. Bukan hanya korban, tapi mereka juga yang hendak dikorbankan. Karena kalau kamu membunuh, dia dibunuh. Biasanya mereka yang membunuh itu siang hari itu disuruh menggali kubur, menggali lubang. Dan malam hari itu, menjelang dini hari itu menjadi Algojo. Itu mereka menceritakan itu, merasa itu, mereka sendiri sangat terbebani sampai saat itu. Dan menurut saya ini tema yang ditulis oleh Mbak Dian ini tema yang amat menyeluruh. Dan ini tugas kita sekarang itu membuka itu tabir ini. Kita tidak bisa lagi hidup kemudian dalam ketakutan.
sebetulnya itu sengaja diciptakan itu untuk merefleksi kesadaran kita sampai sekarang. Dan ini saatnya kita harus berpikir, menurut saya ini ruang yang pantas sekali untuk kita bicarakan ini sebagai generasi muda. Bagaimana kita mesti bersinergi membuka ini di setiap daerah. Kita tidak bisa lagi membiarkan ini tetap menjadi trauma yang akan merefleksi kesadaran setiap generasi yang kemudian lain. Itu ada selalu ini lubang, ini tidak boleh di sini, tidak boleh di tempat ini. Ya. Jadi trauma-trauma itu terus dibangun, terus dibangun. Menurut saya, menulis itu seperti yang dilakukan oleh Mbak Dian, terima kasih, itu salah satu jalan untuk kemudian melepas ini ke ruang publik yang lebih terbuka. Ini jalan yang intelektual. Dan menurut saya kita mesti mengambil jalan ini. Di Lembata itu banyak sekali tempat ini. Misalnya di Lembata itu, yang di Dresur itu, kalau lu udah membunuh mereka ini, mereka akan bakar gereja. Jadi agama itu sudah dimasukkan ke dalam ini. Dengan ngomong ini tentara ini. Jadi tentara itu memperalat orang-orang kita hampir di setiap daerah. Itu untuk menjadi bagian dari mencari kejahatan di kekerasan sama ini. Ya, itu kita baca dalam saya menulis itu dan saya ingat baik sekali. Itu kalau tanya bagaimana gereja Katolik itu waktu itu. Ya. Kalau dulu itu ditanya kita Piret waktu seminar, yang masih belajar. Waktu itu pembicaranya almarhum Dr. Amatus Woi. Itu Romo Maxergus yang di Ruteng doktor ini. Itu Romo itu dulu waktu belajar itu dia nakal sekali. Jadi dia punya kenakalannya itu jahat. Jadi dia bertanya, di manakah para uskup dan para pastor ketika selama 32 tahun kekuasaan itu menjilat pantat Soeharto. Lalu Amatus dengan tidak repot banyak, dia bilang, mereka ada di tempatnya masing-masing. Jadi saudara-saudara, terima kasih sekali untuk hari ini. Dan sekarang mari kita berpikir di ruang Flores Writers ini kita penulis semua nih. Kita sudah punya senjata ini. Kita sudah punya senjata di tangan kita masing-masing. Tinggal saja kita punya nyali atau tidak. Gitu. Ya, ini kerja saya nggak tahu. Tapi saya ini mungkin karena pastor. Jadi kalau saya dekati orang tidak ngomong banyak juga. Kalau kita mau ini gampang. Tapi saya kira ini tanggung jawab kemanusiaan kita bersama. Ya, Evan udah mulai itu dan saya kira kita yang lain kita mesti bergerak. Saya kira ini ruang untuk apa? Untuk menyemangati kita. Kita sudah punya senjata ini. Ya, kita hanya butuh nyali. Gitu. Kalau tadi Mbak Dian bilang mesti ada riset, yaitu ya, riset itu tidak perlu pikir yang tinggi-tinggi ya. Kira wawancara orang, tanya orang, informasi itu bagaimana, itu saja. Dan ini kerja-kerja jurnalistik yang biasa aja. Ya. Kemudian yang diperlukan itu ya, karena trauma itu kan tinggi sekali. Saya kira kalau untuk sikap, itu orang yang punya data yang cukup valid itu Huberto Marsasurya, bicara di dia. Dia tahu bahwa sebetulnya kalau di Sika itu, dalam konteks lokalnya dia Evan, itu sebetulnya cara orang Sika menyingkirkan orang di luar Sika yang potensi untuk mengambil posisi dalam birokrasi di tempat itu. Makanya kemudian kita kenal Romo Pede, itu satu-satunya Romo yang melawan tentara ketika umatnya di bola itu diangkut untuk dibunuh. Nah itu Romo itu diperintahkan oleh tentara waktu itu kepada Dede, kalau lu nggak amankan Romo ini, saya nggak akan amankan dia. Karena itu dia dilarikan ke Kemenawati dari Mokel. Romo itu dia punya saksi sejarah ya. Dalam laporan Tempo tahun 2013 itu dia menjadi salah satu. Saya kira hanya itu saja. Satu Romo yang kecil. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Ter. Dan selanjutnya Marco, silakan. Baik, terima kasih untuk kita semua karena kami bilang suara besar sama satu. Jangan terlalu besar. Saya sama seperti Evan, sama seperti teman-teman lain juga ada pengalaman masa kecil tentang itu. Tetapi alih-alih untuk bicara soal itu karena banyak teman-teman tadi sudah membangkitkan itu juga untuk
saya ingin memantik kita semua untuk berpikir soal karena banyak pasca peristiwa 65 ini kata rekonsiliasi itu diproduksi seperti itu, bahkan menjadi program besar di negara. Di zaman Gus Dur, Megawati itu kita bisa cek seperti itu. Lalu untuk saya sampai hari ini tidak selesai itu bagaimana kita merumuskan itu, apa itu rekonsiliasi di konteks ini. Lalu di konteks lokalnya, di konteks kita, bagaimana kemudian kita merumuskan rekonsiliasi, bagaimana dia turun dari wacana itu kita tubuhkan menjadi sikap kita. Karena untuk saya, kalau kita memisahkan kiri dan kanan dari itu, yang kanan juga itu adalah korban. Yang kita sebut pelaku itu adalah korban, juga orang yang mendapat perlakuan itu berjalan bersamaan sebagai korban. Ada banyak sekali teori tentang rekonsiliasi yang bercermin ke barat, holocaust dan lain sebagainya. Tetapi di konteks lokal kita kira-kira bagaimana kita berpikir merumuskan rekonsiliasi itu supaya kita memandang entahkah itu korban atau pelaku saudara kita itu yang masih satu keluarga itu sebagai secara umum itu sebagai kita ini sama-sama korban, dan kita berpikir bagaimana ke depannya. Begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Lato. Langsung naiknya ke depannya. Ya. Cek. Baik, saya Don Kota Jago dari komunitas Nuansa Sastra Radio. Yang pertama saya sedikit cerita bahwa di Ende juga kejadian yang sama. Tentu serpihan-serpihan cerita itu sudah saya boleh katakan poin-poin cerita itu masih ada sekarang. Di sini saya mendapat cerita, tapi ayah saya waktu itu mereka takut dengan kejadian, mereka semua sembunyi, lalu mencoba untuk menyaksikan penyiksaan itu dari atas pohon kelapa. Itu wilayah di sini wilayah Buanawa, menyaksikan kejadian siksanya di lapangan persepsi. Jadi bagaimana itu dibakar, manusia itu digantung di pohon kelapa ditanam di tengah lapangan, lalu dipaku kayak tersalib begitu, baru disiram dengan bensin, dibakar begitu. Jadi kisah tragis itu memang saya mendapat cerita kesaksian dari ayah saya waktu itu, SMP Sinar Dona waktu itu ayah saya. Lalu saya sedikit bercerita untuk teman-teman dari Flores, teman-teman di Flores dari Labuan Bajo sampai Larantuka. Kalau kita ke timur di kilometer 18, itu memang dia bukan tugu yang terbuat dari semen atau seminisasi, bukan, tapi itu batu besar yang menjadi suatu monumen. Yang di situ saya dulu bertanya-tanya, di situ tanda tangannya Soekarno, apa benar di situ? Karena waktu kecil saya, waktu SMP saya guide sedikit sih, nyali Inggrisnya sedikit. Saya coba memperkenalkan dengan para tamu bahwa di sini ini sebenarnya mau dijadikan tempat wisata nih. Namanya Watu Gamba. Jadi di situ sebenarnya tergambar kisah PKI itu. Jadi ada tanda tangan di situ, tanda tangannya ini Soeharto. Jadi saya kira tanda tangannya Soekarno. Jadi nama yang Nono-nya hampir sama kan. Waktu kecil kan bingung. Saya coba dekat ke itu batu besar pun, dilihat di situ memang benar-benar tantangan Soeharto. Jadi ternyata kisahnya begitu. Lalu petani-petani batu kelikir di situ, kalau kita ke arah timur tuh, mereka boleh memecahkan batu-batu yang lain, tetapi batu besar itu tidak boleh dipecahkan. Saya merefleksi itu, saya merasa saya ini masih penggemar sastra atau yang masih orang akar rumput, yang mana saya punya tulisan terkadang membuat orang tidak masuk akal dan
orang tidak laik atau segala macam. Imajinasi saya mulai lihat bahwa batu yang besar itu macam Soeharto, orang yang tidak boleh disentuh, tidak boleh dipecah-pecahkan seperti batu-batu yang lain, sementara batu-batu yang lain boleh dipecahkan bersih-bersih, lalu dibangun menjadi bangunan yang megah, yang dikunjungi oleh orang banyak, gedung-gedung megah itu, sementara batu besar itu tidak boleh. Lalu ada kisah dari Leo, namanya Leo Api. Waktu itu orang kuat juga, orang sakti, tapi dibunuh. Namanya saja Leo Api karena memang dia berperang waktu itu. Dia dibakar, di sini kasus itu. Lalu saya ingin menanyakan solusi sebenarnya. Kita ini sebenarnya kita diancam bahwa orang itu harus dibasmi sampai ke akar-akar rumput. Sekarang pertanyaan saya, apakah pengkhianat itu tidak ditelusuri sampai ke akar-akarnya, bahkan sampai benihnya? Coba kita telusuri. Jangan hanya pengkhianat, itu juga harus ditelusuri. Harus ditulis juga para pengkhianat itu. Dia datang dari mana? Pemancar. Ini sebenarnya kita mau tulis, tapi ya sudahlah. Ini namanya ini bukan solusi. Ya, bukan solusi. Kita hanya mau memanas ini lagi masalah-masalah. Itu saya kira solusinya sudah sampai. Terima kasih atas kesempatan untuk saya bercerita pada kesempatan ini. Terima kasih sudah berbagi cerita. Takador, Pak Jo, terima kasih. Ya silakan. Tok langsung terima kasih. Baik, terima kasih. Hari ini tanggal 30, karena itu saya bicara makasih. Saya tidak sampai 30. Baik. Yang pertama, kalau kita itu baik juga hal seperti itu jadi pelajaran karena ada semacam pola yang sama. Setiap kali ada kejadian-kejadian besar, itu negara akan menyediakan itu namanya itu grand naratif induk yang kepadanya itu orang-orang itu mengidentifikasikan diri. Saya masuk yang kelompok yang mana karena naratif salah satunya itu berhubungan dengan identitas dan pengambilan posisi. Dan kalau kita lihat sekarang ini kan dari percakapan tadi itu kan naratif induknya itu kan masih hidup. Meskipun sudah sekian tahun itu masih banyak orang yang mengidentifikasikan peristiwa 65 itu ke narasi yang dibangun oleh negara. Dan itu bukan hanya terjadi untuk peristiwa 65 saja. Setiap peristiwa-peristiwa besar itu negara itu akan mendesain itu master naratifnya. Jadi kita kalau belajar dari pola itu juga ya agak sedikit mungkin lebih kritis, lebih peka juga bahwa itu akan selalu terjadi. Negara itu akan membangun naratif hidupnya. Itu yang pertama. Dan saya kira itu sehingga tulisan-tulisan misalnya dari Yadita, dari teman-teman juga yang menulis soal peristiwa 65 itu baik juga terutama sekali untuk mensubversi narasi besar itu. Jadi kita punya alternatif di samping apa yang sudah disampaikan. Kalau kita melawan ya menyediakan alternatif untuk cara mengakses bagaimana peristiwa itu. Kemudian yang kedua, ini memang agak tricky juga itu metafor. Karena kita biasanya kalau menulis juga dengan sarana sastra kita bekerja dengan metafor itu juga agak sedikit tricky. Karena misalnya saja yang terjadi di NTT juga itu tentara itu membajak metafor lokal itu untuk membangun imajinasi dan membenarkan apa yang akan dilakukan oleh para pelaku. Sehingga dari tadi apa yang kita sudah sama-sama dengar itu ada hal-hal tertentu yang tidak dilakukan dengan paksaan tapi dengan cara manipulasi, yaitu membajak metafor, termasuk soal parang yang biasanya diasosiasikan dengan laki-laki itu dibajak itu untuk membenarkan kerja pembantaian itu. Sementara dalam konsep budaya itu, dan itu nanti saya kira ada hubungannya dengan pertanyaan Mardo tadi soal rekonsiliasi itu, kita harus bisa merekonstruksi kembali bagaimana yang sesungguhnya itu metafor tentang misalnya saja itu tentang parang itu, dan bagaimana itu dimanipulasi untuk membenarkan narasi pembantaian termasuk di dalam adalah dengan membaca metafor itu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalau kita dengar juga dari tadi ini, mungkin itu juga kita harus fight itu. Yang lebih banyak mempengaruhi kita ini kan gambar mental itu, gambar benak dalam benak kita itu, gambar mental itu yang kemudian membuat kita melihat peristiwa 65 itu seperti asosiasinya itu karena horor. Itu karena memang
kalau kita ngomong dari film apa segala macam. Sehingga saya kira juga ini jadi pekerjaannya teman-teman misalnya yang menulis soal itu juga bagaimana fight itu untuk menulis menciptakan gambar baru atau gambar lain. Karena saya sendiri gambar-gambar yang kemudian membuat saya meninggalkan gambar-gambar misalnya dari kayak lubang buaya, silet dan segala macam itu ketika saya bacanya di Sunyi itu Pramudia. Jadi gambar ketika dia bakar sampah itu sore hari di tempat yang jauh dari rumahnya itu menciptakan gambar yang kemudian menandingi gambar itu sumur. Dan saya kira sampai sekarang juga susah menemukan tulisan-tulisan peristiwa 65 itu yang juga cukup kuat itu meninggalkan gambar dalam benak kita yang kemudian bisa semacam mengcounter gambar-gambar yang diturunkan dari narasi besar itu. Itu yang ketiga. Yang keempat saya kira terima kasih. Terima kasih kita semua yang sudah mau membicarakan soal ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Serus, harusnya ada yang kelima karena Pancasila atau gitu. Kak Kasil, saya kasih kesempatan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama saya perlu sampaikan terima kasih dan apresiasi untuk Pak Dian yang sudah menulis buku Harian Keluarga Kiri. Menurut saya ini sumbangan yang sangat berarti untuk Indonesia. Karena kalau kita baca secara luas itu publikasi karya-karya kiri di Indonesia itu masih sangat terbatas. Orang masih sangat khawatir untuk menulis tentang isu-isu kiri, apalagi mempublikasikannya untuk dibaca oleh khalayak ramai. Jadi pertama-tama kita patut berikan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Pak Dian. Lalu berikutnya tadi teman-teman sudah sampaikan sesuai dengan tema kita pada hari ini, yang personal dan yang lokal dari peristiwa 65. Tapi saya coba membaca dari sudut yang lain. Saya coba lihat secara ini mungkin lebih luas perjalanan bangsa kita itu. Kalau kita lihat secara ringkas perjalanan bangsa kita bisa menemukan babak-babak tertentu. Babak yang pertama tuh tentang soal ini revolusi 45. Di sana kita melahirkan Indonesia yang merdeka, dan di dalamnya kalau kita perhatikan tuh ada kontestasi gerakan tuh. Gerakan kanan, gerakan kiri itu saling berkontestasi, dan kedua-duanya itu memberikan kontribusi untuk perjalanan bangsa kita itu. Bahkan gerakan kiri kalau kita pelajari sejarah itu berikan kontribusi yang sangat besar untuk bangsa ini. Kata Indonesia itu sendiri, satu-satunya partai politik yang pertama menggunakan kata Indonesia itu sejauh yang saya baca itu Partai Komunis Indonesia. Itu partai yang pertama menggunakan kata Indonesia secara terbuka dan dijadikan sebagai nama partai politik. Kita lihat cepat. Lalu setelah revolusi 45 kita masuk ke peristiwa babak bersejarah yang penting lainnya, itu peristiwa 65. Menurut saya ini peristiwa yang sangat menentukan, dan kemudian dia mengubah arah haluan negara kita ini mau dibawa kemana. Indonesia di bawah Soekarno itu kita mungkin Om Evan sampaikan tadi, dia cenderung ke blok timur, blok kiri, Uni Soviet, lalu kemudian Tiongkok. Tapi kemudian beliau semacam menginisiasi ide yang genuine soal gerakan non blok gitu, soal gerakan non blok. Tapi ketika masuk ke peristiwa 65, di sana itu terjadi penghangusan secara sistematis dan terstruktur gitu. Jadi gerakan kiri yang sudah hidup di Indonesia itu kemudian dihanguskan secara sistematis, sehingga sejak tahun 65 gerakan kiri di Indonesia itu praktis macet total. Nah, lalu kemudian kita lompat lagi ke depan, kita akan menemui gerakan reformasi. Ya, seperti katanya ini reformasi, beda dengan revolusi. Kalau revolusi 45 di sana kita merombak lalu kemudian melawan struktur-struktur kolonial. Kita mau menggantinya dengan yang baru, yaitu struktur Indonesia yang merdeka. Tapi yang terjadi di reformasi, namanya reformasi, dia hanya dan formasi, membentuk ulang. Jadi tidak terjadi revolusi gitu tuh. Jadi sistem orde baru yang korup, yang mau direformasi, mestinya direvolusi. Tapi kan yang terjadi kan hanya reformasi saja. Jadi hanya memperbaiki yang spasial, yang sebagian yang buruk dari orde baru itu sendiri. Dan kita tahu sendiri hasilnya seperti apa, hasil reformasi yang sekarang kita alami itu. Lalu berdasarkan babak
babak sejarah yang menurut saya itu penting untuk kita cermati itu. Kedua, kita sekarang tiba di masa di mana gerakan kiri itu sangat mati suri di Indonesia. Sehingga menurut saya pertanyaan yang selalu membayang di benak saya itu setiap kali saya merefleksikan atau menulis tentang tema-tema kiri itu adalah bagaimana gerakan kiri kita ini mengimbangi dominasi gerakan kanan. Karena menurut saya sejak tahun 65 yang dominan di Indonesia itu adalah gerakan-gerakan kanan. Yang kemudian yang sekarang kita perhatikan itu, kalau kita perhatikan di ruang-ruang publik, itu yang tampil di ruang publik itu adalah itu kelompok-kelompok ultra kanan tuh. Kelompok yang mengatasnamakan agama, lalu kemudian itu punya isu yang naik ke permukaan. Tapi isu-isu kiri semacam keberpihakan kepada para petani, buruh, kemudian orang-orang yang tanahnya dirampas oleh negara atau oleh institusi agama, itu sama sekali lenyap dari percakapan harian kita. Padahal itu isu-isu yang selalu dimainkan oleh kelompok kiri. Karena sejak Indonesia merdeka lalu gerakan kiri tumbuh di Indonesia itu, keberpihakan mereka itu sangat jelas dari gerakan kiri ini. Mereka selain punya partai itu yang punya ideologi perjuangan yang jelas, tapi juga mereka punya organisasi-organisasi akar rumput yang betul-betul mengadvokasi kepentingan kelompok bawah. Misalnya kelompok tani, buruh, nelayan, dan perjuangan mereka itu sangat terorganisir. Maka kalau kita teliti itu satu-satunya partai politik dari segi kedisiplinan partai, kedisiplinan anggota itu yang cukup fenomenal itu justru Partai Komunis Indonesia, karena mereka punya struktur partai yang bagus dan kemudian anggotanya militan gitu. Jadi itu pertanyaan yang sangat membayang di benak saya, dan saya bersyukur sekali hari ini bisa ketemu dengan Mbak Dian. Mungkin Mbak Dian bisa berikan semacam gambaran tentang kira-kira bagaimana gerakan kiri kita ini bisa mengimbangi dominasi gerakan kanan. Tapi tentu saja tadi saya ketika mendengar sharing dari teman-teman tadi, saya dapat ada kisi-kisi jawaban lah yang sudah tersebar di kalangan teman-teman tadi itu. Dan kalau kita lihat itu cara ini Orde Baru untuk tadi istilah mental tadi menghegemoni kesadaran warga negara itu dengan apa yang saya sebut dengan infrastruktur manipulasi sejarah yang bohong itu. Mereka menurut saya kalau kita pelajari, kalau kita mau mengimbangi gerakan itu kalau kita belajar dari Orde Baru, negara Orde Baru, mereka punya cara yang sangat canggih membangun infrastruktur manipulasi kebohongan sejarah itu dalam bentuk film G30S tadi, lalu buku yang mereka tulis, museum, lalu kemudian penetapan Hari Kesaktian Pancasila dan lain-lain sebagainya. Jadi mereka punya sarana, punya infrastruktur untuk menghegemoni kesadaran warga negara supaya kita percaya bahwa sejarah yang ditulis oleh penguasa itu adalah kebenaran yang sesungguhnya. Padahal itu kebenaran yang versi penguasa. Ya, sejarah ditulis oleh pemenang gitu. Jadi itu dari pertanyaan saya, mungkin Mbak Dian bisa berikan gambaran kira-kira bagaimana supaya bisa seimbang tuh, bagaimana gerakan kiri ini bisa tumbuh kembali supaya ada saling kontrol gitu. Gerakan kanan oke, boleh hidup, tapi juga harus ada gerakan kiri. Karena misalnya ini yang kosong di Indonesia ini. Terima kasih Kak Kasil. Kita boleh beri tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Nanti narasumber akan memberikan komentar terkait dengan percakapan kita hari ini, juga nanti sekaligus dengan kata akhir ya. Tapi kira-kira yang tadi Pater Stef sampaikan juga penting untuk jadi percakapan bersama, bagaimana ini kita tulis, tapi itu juga pilihan karena ada kecemasan yang membuat tulisan kita nanti lantas tidak cukup jujur gitu ya. Kemudian soal narasi utama yang dibangun negara, apakah kita masih akan menulis dan bermain di wilayah itu atau memilih membuat gambar yang baru, lalu bagaimana rekonsiliasi, bagaimana melakukan rekonsiliasi, apa yang harus dilakukan. Saya kira juga mirip dengan nanti setelah rekonsiliasi kemudian kita bicara soal yang kiri dan yang kanan ya. Silakan Kakak Dian atau Kakak Dian. Terima kasih. Ini tadi semakin panas ya sepertinya setelah kerjaan dan
Mungkin saya akan mencoba merespons satu persatu dan perlahan-lahan gitu ya. Mungkin terkait situasi secara umum gitu. Mengapa sampai hari ini misalnya kita masih saja mungkin diskusi atau menonton film bersama atau kemudian peluncuran buku itu masih sering mendapatkan tekanan. Salah satunya memang kita harus mengakui secara kebijakan pun. Jadi di tahun 67 ada TAP MPRS yang kemudian melarang penyebaran dan pengajaran Marxisme, Leninisme, dan Komunisme. Sampai sekarang itu masih berlaku, walaupun memang sudah tidak dilakukan lagi atau misalnya ada kasus terus kemudian ditangkap menggunakan pasal tersebut tidak lagi, tapi secara hukum memang itu masih berlaku. Dan kemudian itu secara kebijakan ya, dan kemudian secara pola pikir kita tahu bagaimana 32 tahun betul tadi dibentuk, infrastrukturnya itu sangat dibentuk. Mulai dari yang secara tadi misalnya secara tata negara, secara kebijakan sampai yang hegemonik. Jadinya hegemonik itu kan kita nggak sadar ya bahwa kita tuh udah dijajah dan dipengaruhi. Jadinya ada semacam pola pikir dan ya yang sudah terbentuk selama 30 tahun, dan pada akhirnya memang kalau dibilang gampang kok kita tinggal diskusi aja kemana-mana, tidak semudah itu memang untuk mengubah semua ini. Nah terkait rekonsiliasi sebenarnya itu betul, misalnya masuk dalam apa yang sempat disampaikan oleh Presiden Jokowi, juga sempat menyampaikan tentang rekonsiliasi dan kemudian akan menyentuh isu kemanusiaan di masa lalu. Tapi memang pada titik ini saya harus bilang itu sekedar janji pemilu aja gitu, karena pada kenyataannya sempat dilaksanakan IPT 65 di Den Haag, dan itu pun kemudian hasilnya menunjukkan bahwa ya negara sebenarnya bertanggung jawab atas genosida yang sudah terjadi di 65-66. Ada 10 jenis kejahatan, mulai dari penangkapan, penghilangan, pemerkosaan, pelecehan, kemudian pembunuhan massa dan lain sebagainya, sampai partisipasi negara lain itu sudah didok secara hukum gitu ya. Tapi kemudian Indonesia pun merespons dengan enggak, ngapain sih negara lain ikut-ikutan urusan negara kita. Itu kan menunjukkan bahwa kemudian ya negara pun tidak mengusahakan itu sebenarnya pada satu titik gitu ya. Nah kemudian bagaimana kita rekonsiliasi, saya pikir bisa dimulai dari diri kita sendiri gitu. Saya sendiri misalnya dengan ibu saya, walaupun terlihatnya baik-baik saja cerita ini itu, tapi sebenarnya beliau terkadang kan mengaku bahwa beliau juga ada trauma mendengar suara sepatu bot yang kayak mendengarkan marching band, dan kemudian ada suara sepatu bot itu masih trauma. Nah seperti itu kemudian misalnya dengan memberikan ruang kepada beliau untuk bercerita dan lain sebagainya, saya pikir ada satu upaya-upaya penyembuhan yang dari level yang sangat kecil, dan kemudian harapannya juga kemudian saya menuliskan ini dan mempertemukan kita semua begitu ya. Bahkan terkadang saya juga bertemu di diskusi-diskusi yang lain dengan orang yang mungkin kurang setuju juga dengan pandangan kita hari ini, dan tapi kemudian muncul dialog, dan kemudian ada pertemuan-pertemuan yang bisa pada akhirnya ya gitu tadi, kita mau kemana sih pada akhirnya membawa negara ini gitu, dengan luka yang kita punya, dan kemudian kita punya sejarah seperti ini dengan semua dinamikanya, dengan semua ada gerakan ini, ada gerakan itu, ada golongan ini, golongan itu, kita mau kemana gitu. Nah terkait misalnya nyambung ke sekarang ini gimana sih menghidupkan kembali golongan kiri dengan semua misinya yang ya bisa dibilang memang pada saat itu yang menjadi fokus kan kesejahteraan sosial masyarakat, terutama kelas pekerja ataupun masyarakat di petani begitu. Bisa dibilang memang hampir nggak mungkin ya kalau misalnya mau dibilang kita mau bikin partai komunis atau partai kiri. Saya pikir itu satu hal yang bahkan bodoh menurut saya, karena akan mau mengumpulkan massa dan kemudian buat partai seperti itu. Karena saya bisa hampir pastikan mungkin hanya seminggu saja kemudian sudah dihancurkan lagi oleh tentara begitu. Tapi kemudian lebih kepada kita menyebarkan kesadaran seperti ini. Anggaplah kita nggak perlu lagi kita bilang, mungkin saya juga meluruskan juga ya mengapa kemudian saya mengatakan buku Hari Keluarga Kiri begitu. Sebenarnya bahwa saya merasa bahwa kiri itu sebenarnya pada pemikiran yang kemudian bukan melulu tentang konteks perang dingin antara Amerika dan Uni Soviet, tapi perkara kemudian kita sebagai individu, sebagai kelompok di sini, siapa sih yang kita bela begitu. Nah disitulah jadi kemudian saya pikir kemudian kiri ini tidak perlu menjadi satu golongan ataupun partai tertentu,
tapi bagaimana kita ya bertemu dengan ruang-ruang seperti ini dan kemudian kita melihat pada kenyataannya memang masih banyak saudara-saudara kita, teman-teman kita yang kemudian perlu diperhatikan, terutama dari petani, buruh, dan kemudian misalnya pekerja migran dan lain sebagainya. Jadinya membangkitkan itu adalah saya pikir kemudian dengan menyebarkan kesadaran bahwa kemudian ya seperti ini, misalnya kita ada narasi dari negara, kemudian tapi ada narasi personal yang perlu kita hidupkan, dan kemudian ada pemikiran-pemikiran yang perlu kita tumbuhkan, dan yang penting lagi diwariskan ke generasi berikutnya. Itu saya pikir kemudian cara untuk apa yang mungkin tadi menyeimbangkan gitu ya. Mungkin memang perjalanannya akan susah karena bagaimanapun juga ya kita tahu sekarang kalau kita mau bilang kasarnya kapitalisme lah itu ya udah seperti ini menyelimuti seluruh dunia, dan kita bahkan juga mungkin menjadi bagian dari itu juga. Tapi kemudian kalau misalnya kita kembali ke teori Marx yang paling tua gitu ya, membicarakan tentang kesadaran palsu, ya kita jangan sampai terjerembab di situ, jangan terjerembab di kesadaran palsu itu. Mungkin itu dari aku. Terima kasih. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Respon yang disampaikan Om Sil tadi ya memang efeknya juga ya berpengaruh ke perkembangan ilmu sosial ya, di Indonesia, di mana ilmuwan sosial selama masa Orde Baru ya terlibat dalam proyek-proyek developmentalisme, proyek-proyek pembangunan, sehingga dikenal istilah itu ya teknokrat ya, para teknokrat ya, orang-orang yang bekerja untuk melayani pemerintah, sehingga ya sempat disingkadian tadi ya akhirnya ilmu kritis ya, perspektif kritis ya, dalam hal ini ya Marxisme ya akhirnya juga menjadi hilang dan mati suri. Bahkan ya ada juga ya karena pertautan antara problem peristiwa 65 itu, sehingga ya apa-apa yang berkaitan dengan ilmu-ilmu Marxis ya langsung dianggap ya komunis, ateis. Jadi seperti itu, sehingga mungkin sekarang ya sudah mulai kelihatan itu ya, terutama di era reformasi ya sudah mulai ada itu, bahkan termasuk juga kebangkitan kembali gerakan-gerakan masyarakat adat ya, gerakan-gerakan masyarakat sipil ya, mungkin sudah lebih baik ya. Bahkan saat ini pun kita bisa membicarakan isu ini ya di tempat ini dengan terbuka dan tanpa ada perasaan takut ya. Justru kita tegang karena peristiwa ini, diskusi ini kita dilakukan pada tanggal 30, bukan karena khawatir misalnya tiba-tiba didatangi oleh tentara atau apa, seperti itu. Lalu tadi soal pertanyaan dari Marto tadi menarik, itu soal rekonsiliasi. Kalau di tempat studi saya itu justru rekonsiliasi ini terjadi ya karena ada situasi yang kurang baik dalam hubungan sosial masyarakat. Dan ini ya berhubungan dengan tanda-tanda alam ya. Kita tahu orang masyarakat Flores yang keterikatan dengan kosmosnya itu kuat sekali. Mau diganggu gugat oleh agama apapun, agama-agama modern apapun, tapi keterikatan dengan alam, dengan tanah itu sangat kuat sekali. Dan di tempat studi saya itu ya, di wilayah tanah air itu ya, justru karena ada tanda-tanda alam itu. Tanda-tanda alam itu yang akhirnya membuat orang masyarakat di situ ya menyadari bahwa ada yang salah dengan peristiwa, ada yang salah dengan masa lalu kita. Akhirnya dibuatlah rekonsiliasi itu, perdamaian itu, meskipun ya konteksnya di dalam anggota suku, di dalam satu suku yang mungkin lebih muda, agak berbeda. Misalnya rekonsiliasi ini ya lintas etnis atau mungkin lintas agama, karena itu akan lebih berbeda lagi. Makanya saya kira rekonsiliasi yang menarik itu ya rekonsiliasi struktural urusan negara. Jadi supaya kita sebagai masyarakat kita tidak saling menyalahkan saudara kita, anggota keluarga kita, atau orang-orang yang tadi kita sempat bilang bahwa pelakunya juga korban juga. Ya ini harus menjadi tanggung jawab negara. Ini urusannya negara. Ini hanya ya saya juga tidak tahu ya, seperti yang disampaikan oleh Mbak Dian tadi, bahwa ya Presiden Jokowi juga hanya berjanji saja, dan padahal ya peristiwa ini ya sangat menentukan sekali perjalanan bangsa ini. Ini bagi saya ini perang sipil. Ini perang sipil, perang
warga saya dengan tetangga, saya dengan saudara saya. Jadi kita sebagai masyarakat sipil ya harus menuntut itu. Harus, meskipun ya sudah ada usaha-usaha itu, hanya saya juga ya beginilah saya juga tidak tahu bagaimana imajinasi para pemimpin bangsa ini untuk membawa bangsa ini di tengah tantangan yang semakin banyak. Kalau besok lusa terjadi perang sipil lagi seperti ini ya, saya kira kita tidak perlu heran. Karena persoalan-persoalan masa lalu ya juga masih berserakan seperti ini. Saya kira itu saja. Ya, terima kasih. Baik. Terima kasih. Kita Kakak Valen sudah selesai. Kita menyampaikan terima kasih. Kalau Kakak Valen mau ngomong terima kasih, saya wakil. Baik. Waktu kita sudah selesai dan kita membicarakan banyak hal yang lokal dan personal dari 65 yang kemudian berhasil membuat kita ngobrol. Tidak semua selesai di sini, kawan-kawan. Dia dibawa pulang, dipercakapkan, refleksikan, lalu kalau bisa ditulis, ya. Tapi yang pasti peristiwa 65 itu meninggalkan luka, dan luka hanya punya satu kebutuhan, disembuhkan. Luka hanya punya satu kebutuhan, itu disembuhkan. Dan setiap orang yang mengalami luka itu harus disembuhkan, orang per orang. Apakah dia berusaha menyembuhkan dirinya sendiri atau orang-orang di sekitarnya menyembuhkannya, dan sampai pada negara berusaha menyembuhkannya. Kami menyampaikan terima kasih pada Dianita yang sudah menulis ini, dan dari kita semua. Terima kasih untuk Elvan dengan perspektifnya yang luar biasa untuk hari ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Selamat sore dari Serambi Soekarno. Saya kembalikan ke Kakak Lolo. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kedua pembicara moderator kita pada sore hari ini, dan juga kepada para penanya dan kita semua. Terima kasih sekali lagi. Saya sepakat dengan Kakak Armin bahwa tidak selesai di sini ya. Kita harus pulang mempercakapkannya dengan keluarga kita atau dengan siapa tentang hal-hal yang sudah kita bahas hari ini. Sekali lagi terima kasih Mbak Denita, Kakak Elvan dan Kakak Armin ya.